program WWF ini sangat luar biasa karena terkait sama pengembangan tambak rakyat ini perlu sentuhan. Satu, ada kalanya memang subsidi untuk kincir. Kayak luas 800 ini biasanya mereka pakai 2 kincir. Tapi dengan ada program ini bisa sampai 4 kincir. Sehingga luas 800 tebar 100.000 itu dengan 4 kincir. Sebelumnya 2 kincir dengan tebaran 50. Artinya dengan program ini bisa meningkatkan produktivitas karena tambah penebarannya bertebar. Sukses nyatanya tidak hanya dimiliki petambak di sini, tapi multiplier efeknya adalah tambak sekitarnya ini berkembang. Saya di sini berperan sebagai pemegang keuangan. Keuangannya Bekasi dan Jaya ini. Setelah panen kita berkumpul semua di pusat sekretariat di Kota Batik. Itu kita membicarakan hasil panen dan untuk melanjutkan siklus berikutnya bagaimana untuk perkembangannya sehingga lebih bagus lagi kita bahas bersama-sama. Kami mengetahui Venjet dari Vanamba itu ketika ada seminar dari WWF yang menyampaikan ada beberapa anggota kompetisi yang mempromosikan produknya. Kami melihat bahwa ini merupakan solusi buat kami. Nah, dengan adanya penggunaan Venjet, suplai oksigen terlarutnya jauh lebih bagus, meningkatkan nafsu makan karena Venjet ini juga ada di dasar kolam. Kecenderungan untuk bakteri gram negatif agak kurang dilihat dari kualitas airnya cukup stabil, artinya ketika ada penyakit itu lebih mudah diatasi begitu. Tantangan penggunaan dari Venjet tentunya ada cost karena kita menggunakan listrik ya di situ. Nah, kami mensiasati cost tersebut. Venjet aerator itu kita tidak nyalakan 24 jam, tetapi kita gunakan hanya di malam hari saja. Malam hari intensitas oksigen terlarut di dalam media budidaya rendah dan itu butuh suplai begitu. Dengan aerator ini saya mendapat banyak keuntungan. Pada tebar yang tadinya kami tebar per meter itu 10 ekor per meter persegi, sekarang menjadi 15 ekor meter persegi. Dengan ikut programnya Agrizal ini, tidak saja inovasi dalam pengembangan produk, tapi mendorong kami untuk masuk ke petambak-petambak individu, petambak-petambak tradisional yang kemudian kami harus pecah alat-alat kami, teknologi yang spesifik menjadi kebutuhan mereka. Dalam programnya Agrizal, bagaimana Agrizal memfasilitasi kami bisa mempresentasikan produk kami, roadshow, langsung ke beberapa petambak. Ini efisiennya terasa betul. Tipikal tradisional petambak ini atau petambak individu ini dia harus punya cerita sukses dari petambak yang sebelumnya. Strateginya pada individu tadi salah satunya memperkuat roadshow, kedua memperkuat digital marketing, yang ketiga kita harus maintain customer yang sudah terpakai karena mereka yang akan memasarkan lagi. Berdasarkan pengalaman terakhir kami bisa tahun kemarin kita bisa 99 unit, kami cukup optimis dan agak ambisius di tahun ini. Mudah-mudahan bisa tercapai setelah 1 tahun ke depan 1000 ya. Tapi beberapa inovasi dari feedback kegiatan ini banyak yang bisa kita list dan masuk dalam perencanaan kami. Energi terbarukan, solar panel. Kemudian tadi yang schedule on off, remote saja dia kontrolnya. Sebelum kita melakukan budidaya ikan nila, kita pelajari dulu ikan nila ini harus membutuhkan oksigen dan oksigen itu dihasilkan oleh alat namanya alat aerator. Kebetulan kami juga belajar melalui media sosial. Dari situ makanya kami dari awal budidaya ini kami sudah mempersiapkan sarana prasarananya. Salah satunya yaitu aerator itu. Sepanjang kita gunakan alat aerator ini sudah hampir 10 bulan. Alhamdulillah sih peralatan ini, alat aerator ini masih berfungsi dengan baik. Ikan nila ini selain kita jual hidup, kita bikin produk. Misalkan nugget, bakso, frozen. Yang frozen, yang ngerti bumbu ini terutama kan ibu-ibu PKK ini yang mengolah bumbunya dan berikut membungkus dan memasarkan itu adalah ibu-ibu. Jadi ini kerjasama. Setelah kita ikut kegiatan Agrizal ini atau WWF ini,
dan lebih terfokus lagi. Pasar-pasarnya kita dikasih tahu, marketnya di mana saja gitu. Apa yang sering saya temui di lapangan itu, banyak mereka yang gagal sebelumnya, Mbak. Jadi misalnya mereka menggunakan aerator 100 watt untuk kolam diameter 4, 10 kolam gitu kan. Akhirnya dipaksa-paksakan, yang penting anginnya tuh keluar. Dan dari situ saya menyimpulkan bahwa ini saya perlu edukasi untuk. Jadi artinya saya menjual aerator ini nggak sekedar jual, dia beli itu selesai nggak. Tapi saya kadang-kadang berusaha menggali kebutuhan dia, menanyakan kolamnya ukuran berapa, dan ditanyakan pula sistemnya untuk budidayanya pakai sistem apa, bioflok atau air mengalir gitu. Itu juga harus kita edukasi ulang-ulang terus gitu, supaya pemahaman mereka tentang penggunaan teknologi aerator ini benar-benar bisa memahami dengan baik gitu. Kita memang lebih strateginya itu mengoptimalkan melalui digital marketing itu, Mbak. Jadi kita bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke tanpa kita harus pergi ke sana gitu. Dan kita tetap fokus ke sini, ke sel kecil ini, untuk membantu masyarakat juga supaya mereka ada penghasilan dan mereka bisa mengupgrade atau men-scale up bisnisnya itu. Saya kenal dengan feeder aviary dari petugas aviary atau sales aviary. Saya mendapatkan promosi 3 bulan sampai sekarang saya lanjut terus karena memang alat ini membantu pekerjaan saya. Terbukti memang handal karena tadinya pakai manual, pakai tangan, ternyata belum bisa merata. Jadi jarak antara yang kecil dengan yang besar itu terlalu jauh. Dengan alat ini hasilnya lebih bagus karena ukurannya ikan itu lebih merata. Di kelompok saya ini ada kelompok ibu-ibu, yaitu kegiatannya pengolahan hasil panen yang hariannya adalah membantu suami ikut memelihara ikan. Kendalanya yang saya alami, pelet itu menggumpal. Nah, kalau menggumpal tidak mau keluar. Biasanya saya terus telepon ke teknisi, langsung dikerjakan, sudah selesai. Saya sudah 5 tahun budidaya pembesaran nila konsumsi. Alat ini sangat menguntungkan bagi saya. Saya hemat dari tenaga manusia, jelas digantikan e-feeder. Bahkan yang kita kasihkan ke ikan, nggak bakalan kebanyakan atau kurang gitu. Karena kita selalu nyampel, bahkan disesuaikan dengan berat ikan itu sendiri. Setiap bulannya itu selalu dikontrol sama pihak aviary. Dengan menggunakan teknologi ini, yaitu auto feeder, alhamdulillah jauh lebih baik, terutama dalam bidang produktivitas. Seperti misalkan FCR, feeding compression ratio, itu yang tadinya 1,4 ke atas, kita bisa tekan di bawah 1,2. AgriSal ini sangat impactful ya dalam men-challenge kita untuk semakin mengakuisisi, menjangkau gitu. Terutama khususnya pertama ketemu pemuda yang kecil gitu ya. Cara angka ya, petani yang join ke ekosistem aviary ini semakin besar gitu ya. Kita memang memberikan program-program kayak trial misalnya, ya tadi dengan program promo ataupun bundling. Intinya feeder ini dipakai aja dulu gitu loh. Dengan kita mengeluarkan skema rental ini, kita sudah memikirkan segala macam skala pembudidaya. Dari akuisisi customer itu memang kita lakukan ya, termasuk promo gitu. User research yang juga proper gitu ya, baik dari sisi produknya, marketnya gitu ya. Kita juga selalu bekerja sama dengan kelompok taninya juga untuk memberikan knowledge juga. Teknologi feeder ini kan melalui aplikasi ya. Jadi bagaimana mereka bisa men-setting, mereka bisa melihat performance dari feedernya itu menggunakan aplikasi. Kita punya technical team di lapangan untuk melakukan pendampingan itu gitu. Itu kita sekarang memperluas inovasi. Pertama yang memperluas varian dari feeder sendiri ya. Jadi ada beberapa varian untuk feeder mini, feeder untuk keramba jaring apung gitu ya. Lalu kita mengextend teknologi ini ke misalnya water quality monitoring.